selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tentunya kita harus tetap semangat ya meski kita belajarnya di rumah. Nah, materi pembelajaran hari ini yang pertama panca indera, yang kedua posisi membaca yang baik. Jadi anak-anak nanti akan mengetahui apa ya yang dimaksud dengan panca indera. Dan yang kedua, bagaimana posisi membaca yang baik. Apa itu panca indera? Nah, siapa yang tahu? Nah, sekarang kita baca bersama-sama ya. Panca indera adalah bagian tubuh yang berguna untuk mengenali lingkungan sekitar. Ada 5 indera pada manusia dengan sebutan panca indera dan mempunyai kegunaan masing-masing. Jadi, panca indera ini membantu kita untuk mengetahui berbagai hal yang ada di sekitar kita. Nah, kita pelajari lebih dalam lagi ya. Nah, yang pertama, ada gambar apa? Mata ya. Mata termasuk indera penglihatan. Fungsinya untuk melihat. Yang kedua, ada gambar telinga. Termasuk indera pendengaran. Fungsinya untuk mendengar. Yang ketiga, ada hidung. Termasuk indera penciuman ya. Fungsinya untuk membau. Jadi misalnya anak-anak sedang melewati toko kue kesukaannya anak-anak, mungkin anak-anak akan mencium aroma harum khas kue yang baru selesai dipanggang. Nah, kemampuan kita untuk mengenali dan mencium satu aroma ini dibantu oleh apa? Oleh hidung yang merupakan indera penciuman. Selanjutnya ada gambar lidah, termasuk indera perasa. Fungsinya untuk mengecap. Nah, lidah, ini termasuk indera perasa ya. Di sini anak-anak pasti ada yang suka makanan manis, namun ada juga yang lebih suka makanan asin. Nah, selain manis dan asin, ada berbagai rasa lain yang bisa kita rasakan, seperti asam, pahit, dan gurih. Berbagai rasa makanan dan minuman yang bisa kita rasakan ini dibantu oleh apa? Oleh lidah. Nah, lidah yang merupakan indera perasa manusia. Nah, selanjutnya ada gambar tangan. Termasuk indera peraba ya. Fungsinya untuk merasa. Nah, coba anak-anak perhatikan benda-benda di sekitar anak-anak di rumah ya. Pasti ada benda yang bentuk permukaannya halus, kasar, lunak, hingga keras. Nah, kita juga mungkin pernah merasakan gatal di kulit setelah menyentuh suatu benda yang memiliki permukaan yang kasar. Nah, kemampuan kita untuk merasakan berbagai tekstur benda yang ada di sekitar ini dibantu oleh apa? Oleh indera peraba, yaitu kulit ya. Seluruh tubuh manusia dilapisi oleh kulit ya, yang artinya setiap bagian tubuh kita merasakan tekstur benda yang tersentuh. Selanjutnya, nah tadi kita sudah mempelajari kelima panca indera ya. Yang pertama ada mata, kedua ada telinga, ketiga hidung, keempat tangan, dan yang kelima lidah ya.
Selanjutnya, posisi membaca yang benar. Mari kita membaca bersama-sama. Salah satu panca indera kita adalah mata. Mata digunakan untuk melihat. Agar tetap sehat, mata harus dijaga. Kita menggunakan mata saat membaca. Atur jarak pandang mata ke buku ketika kita sedang membaca. Artinya, membaca tidak boleh terlalu dekat, ya. Tahukah kamu, ada hal yang perlu diperhatikan saat membaca? Nah, mari kita mengamati bersama-sama. Yang pertama, tidak duduk menunduk. Nah, seperti yang ada di gambar, ini ada seorang anak yang sedang membaca namun terlalu menunduk, ya. Ini tidak boleh dilakukan, ya. Yang kedua, tidak membaca sambil tiduran. Nah, gambar yang kedua, anak tersebut membaca sambil tiduran. Apakah boleh? Jawabannya tidak boleh, ya. Nah, yang ketiga, duduk dengan tegak. Nah, ini posisi yang benar saat kita membaca. Anak tersebut membaca dengan jarak pandang mata ke buku ini tidak terlalu dekat. Dan posisi duduknya ini tegak, ya, tegak. Tidak terlalu menunduk, ya. Inilah posisi yang benar saat kita membaca. Nah, mari kita mengamati bersama-sama. Tadi kan sudah Ibu jelaskan, ya, mengenai posisi membaca yang benar. Nah, sekarang Ibu tanya gambar yang pertama. Ada seorang anak sedang membaca buku sambil tiduran. Apakah boleh? Jawabannya tidak boleh, ya. Terus, gambar yang kedua. Ini ada seorang anak yang sedang membaca, namun dia terlalu menunduk. Apakah boleh dilakukan? Jawabannya tidak boleh, ya. Tidak boleh ini dilakukan, gambar yang kedua. Selanjutnya, gambar yang ketiga. Ada seorang anak yang membaca dengan posisi jarak pandang mata ke buku. Ini tidak terlalu dekat. Artinya, posisi ini yang boleh kita tiru, ya. Posisi ini yang benar bisa kita praktekkan atau kita lakukan saat membaca. Dari ketiga gambar ini, yang tidak boleh dilakukan gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan yang boleh dilakukan itu gambar yang ketiga, ya. Nih. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Terima kasih. Selamat belajar, ya. Tetap semangat.